Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rita Pramasari dari BP 182. Baiklah, saya akan memaparkan tentang intisari proposal penelitian saya yang berjudul Daya Antibakteri Ekstrak Daun Teh Camellia sinensis terhadap pertumbuhan Propyromonas gingivalis pada halitosis. Yang pertama, latar belakang. Halitosis. Halitosis adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki aroma nafas yang tidak sedap. Di masyarakat, gangguan ini lebih dikenal dengan istilah bau mulut. Gangguan ini merupakan salah satu masalah yang sering dialami banyak orang. Pada dasarnya, bau mulut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bau mulut karena sebab yang wajar dan bau mulut karena sebab yang tidak wajar. Bau mulut karena sebab yang wajar, misalnya aroma nafas di pagi hari atau saat sedang berpuasa. Sedangkan bau mulut karena sebab yang tidak wajar biasanya berhubungan dengan gangguan kesehatan yang lebih serius yang disebabkan oleh bakteri. Adapun gejala dari bau mulut atau halitosis yaitu yang pertama, terciumnya aroma nafas yang tidak sedap dari dalam mulut, mulut terasa kering, dan adanya lapisan berwarna putih di permukaan lidah yang memungkinkan bakteri untuk berkembang. Beberapa faktor penyebab bau mulut atau halitosis yaitu yang pertama, kebersihan mulut yang buruk, yang kedua, pembersihan gigi tiruan yang kurang baik, kemudian yang ketiga, adanya penyakit gusi dan mulut kering, kemudian merupakan faktor dari kebiasaan merokok. Halitosis tersebut dapat disembuhkan dengan menggunakan antibakteri. Antibakteri adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan. Salah satu antibakteri yang dapat digunakan untuk pengobatan halitosis adalah tanaman daun teh. Daun teh terdiri dari beberapa kandungan kimia yang terbagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu substansi fenol, substansi bukan fenol, substansi penyebab aroma, dan enzim. Substansi fenol terdiri dari polifenol katekin dan flavonol. Substansi bukan fenol terdiri dari karbohidrat, substansi pektin, alkaloid, klorofil, dan zat warna lain, asam-asam amino, resin, vitamin, dan juga mineral. Telah dilakukan penelitian sebelumnya, yaitu pengujian daya antibakteri ekstrak daun teh Camellia sinensis terhadap pertumbuhan Streptococcus sp pada plak gigi secara in vitro. Adapun rumus masalah dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besarkah pengaruh ekstrak daun teh dalam menghambat pertumbuhan bakteri Propyromonas gingivalis pada halitosis. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak daun teh Camellia sinensis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca tentang perkembangan ilmu pengobatan halitosis menggunakan bahan alam atau obat tradisional dalam hal mencegah halitosis dengan menggunakan ekstrak daun teh. Berikut adalah gambar dari tanaman teh. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai bulan Agustus 2021 yang berlokasikan di Laboratorium Farmakologi dan Fitokimia Akademi Farmasi Prayoga. Dengan menggunakan alat, yaitu yang pertama ada pisau, blender, ayakan dengan nomor MES 60, kemudian timbangan digital miligram, dan serangkaian alat sokletasi, tabung reaksi, cawan Petri, kawat OC, pipet ukur, pipet tetes, spiritus, gelas ukur, batang pengaduk, Erlenmeyer, objek gelas, mikroskop, oven, kertas cakram atau blank disk, mortir, dan stamper. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 3 jenis bahan. Yang pertama yaitu bahan tumbuhan, yang kedua bahan kimia, dan yang ketiga bahan hewan. Yang pertama, bahan tumbuhan yang digunakan sebagai sampel adalah daun teh
dengan konsentrasi 75%, 100%, dan 125% yang diambil atau berada pada lokasi Kebun Teh Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Selanjutnya bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan yaitu berupa aquades steril, nutrien agar, dispenisilin, kaldopepton, dan standar MC Farlan 0,5. Selanjutnya bahan hewan atau bakteri, yaitu yang digunakan adalah biakan bakteri Propyromonas gingivalis. Selanjutnya prosedur penelitian. Yang pertama yaitu persiapan awal. Persiapan awal yaitu alat-alat yang diperlukan dicuci bersih, kemudian dikeringkan dan disterilkan dalam autoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua, pengambilan spesimen. Pengambilan spesimen Spesimen diambil pada rongga mulut. Yang ketiga, pengkulturan spesimen. Spesimen digoreskan pada media agar, kemudian didiamkan dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah diinkubasi, suspek Propyromonas gingivalis lanjut kepada tindakan persiapan pemeriksaan yang nomor 4. Pada persiapan pemeriksaan mikroskopik, suspek Propyromonas gingivalis pada metode pengecatan gram dengan mikroskop. Yang kelima, yaitu adanya uji katalase. Uji katalase suspek koloni Propyromonas gingivalis dicampur dengan NaCl fisiologis, kemudian reagen oksidasi H2O2 atau hidrogen peroksida ditambahkan pada kaca objek semua Propyromonas gingivalis. Yang keenam, persiapan ekstrak daun teh. Persiapan ekstrak daun teh, konsentrasi ekstrak daun teh yang dipakai adalah 75%, 100%, dan 125%. Ekstrak daun teh tersebut diencerkan dengan cara disuspensikan dengan aquades. Yang ketujuh, pembuatan suspensi bakteri. Beberapa OC bakteri diambil dari biakan Propyromonas gingivalis, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi kaldopepton, lalu dikocok sampai homogen. Kemudian dibandingkan dengan suspensi McFarland 0,5. Yang kedelapan yaitu penggunaan dispenisilin, yaitu menggunakan dispenisilin standar 10 mikrogram. Dan yang kesembilan yaitu pelaksanaan uji bakteri. Disiapkan media agar lalu dibuat sumuran berdiameter 6 mm sebanyak 5 sumuran tiap plet. Setelah itu, bakteri Propyromonas gingivalis yang telah disuspensikan dengan standar McFarland dioleskan pada agar dengan kapas lidi steril. Kemudian tunggu selama 5 menit, kemudian teteskan 0,05 ml aquades, 32 ekstrak daun teh dengan konsentrasi 75%, 100%, dan 125% pada masing-masing sumuran. Kemudian letakkan dispenisilin pada biakan bakteri Propyromonas gingivalis sebagai pembanding atau blanko kontrol positif, aquades sebagai kontrol negatif. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam dengan suasana aerob. Pengujian senyawa antibakteri dilakukan dengan pengamatan yang dilakukan setelah didiamkan selama 24 jam. Zona hambatan yang terbentuk diukur dengan penggaris dalam satuan milimeter. Sekian intisari dari prosedur penelitian. Kepada Ibu dan Bapak dosen penguji serta rekan mahasiswa, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.